Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah berita ini benar? Jika benar, saya harus memberitahukan yang baik. Sore hari setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Jadi begini, Bung. Saya telah mendengar dari radio bahwa Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Mau tidak mau Jepang harus menyerah kepada sekutu. Benarkah itu? Iya, benar. Kita harus melakukan pengesahan terhadap bangsa ini, karena bangsa ini telah menghadapi kekosongan. Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta sudah tentu. Tapi inilah masa yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa demikian, Bung? PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Syahrir Saleh, Sultan Syahrir Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ya ada apa? Maaf, Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Ada hal yang penting yang kami bicarakan. Kang Mas ada di dalam, sebentar saya panggil. Kang Mas, dicari golongan muda di depan. Oh baiklah, saya akan menemuinya. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu melalui radio BBC London. Maka tadi siang kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasi kemerdekaan, kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mengikut sertakan PPKI karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyat Indonesia sendiri, tidak dengan usaha negara lain. Iya, saya tahu bagaimana kekuatan kita yang sekecil ini bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah, Bung, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda berpamitan dengan Bung Karno dan meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para pemuda menyusun rencana bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka sepakat mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengurus Jepang di Jakarta. Karena semua setuju atas usulan itu, pada malam harinya, kedua tokoh tersebut dibawa oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan Darwis. Rombongan tiba di Rengas Dengklok pada waktu subuh 16 Agustus 1945. Tujuan kalian membawa kami di sini? Ini demi keselamatan Bung sendiri, kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Maka sudah Soekarno katakan permasalahan ini akan dibahas dalam sidang PPKI. Kenapa harus menunggu PPKI? Kekuatan Jepang, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita terlalu masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Karena jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Kami memang belum memperhitungkan dengan baik tentang masalah ini. Saya yakin kita dapat keluar dari situasi ini, karena kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi, apakah kita bisa? Apakah kita mungkin untuk melakukan semua ini? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak terima proklamasi kemerdekaan kita.
Gimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok pasukan semua di Jakarta sudah siap? Siap, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Selesainya perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta dan membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin bertemu dengan Laksmana Maida. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Turut gembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada kertas dan pena, Laksmana? Akan saya ambilkan. Bagaimana penandatangan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena anggota PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah kalian yang mempunyai pendapat untuk masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang di sini? Kita tidak boleh meniru bangsa lain, kita harus berbeda dengan bangsa lainnya. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai bangsa Indonesia. Sudah bagus, bagaimana hadirin? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan proklamasi dengan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soe Parkman. Sama-sama Kang Mas, ini juga berkat Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa proklamasi tak pernah. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi momen puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berjuang pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat ternyata menjadi suatu kekuatan yang padu bangsa yang satu Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut dan bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi perjuangan tanah air pada zaman dahulu